presiden sebagai kepala pemerintah pasti lugas. Tapi kalau presiden sebagai kepala negara pasti dengan simbol-simbol. Arahnya ke poros alternatif tadi. Tinggal kurang satu kata aja sebetulnya. Pernah mencalonkan berkali-kali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Yusron? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Lama kita nggak jumpa ya. Ya, minal aidin wal faizin dulu. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Masih bulan Syawal. Tanggal 25 Syawal, masih 5 hari lagi. Waktu masih ada Gus Dur dulu sebagai Ketua Umum PBNU sering kita ketemu ya. Ya. Nah, saya ini sering termasuk walaupun lebih muda dari saya, tapi kita banyak berguru juga. Terutama dalam ilmu-ilmu aktivis. Enggak. Saya dulu sering ikut pengajian di rumahnya Pak Julfan yang di Pangadegan sana. Ya. Yang ngisi banyak ustadz-ustadz itu ya. Ya. Mas Nusron ini luar biasa. Artinya dia lintas batas kalau bergaul. Ya. Yang penting selamat datang dulu ke Unpacking Indonesia. Selamat datang. Ya. Senang sekali bisa berkunjung dan silaturahmi di sini. Dan kita bahas kira-kira apa saja lah, kita bebas bicara, ya kan? Yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kan. Ya. Itu yang paling penting. Sharing informasi. Nah, bagaimana situasi Golkar sekarang gimana? Golkar baik-baik saja. Sedang berjuang keras untuk menjahit koalisi besar. Dan mau menerima ketua umum kami Pak Erlangga menjadi calon wakil presidennya dalam koalisi besar tersebut. Oh, bukan presiden lagi sekarang sebagai wakil presiden. Ya, karena kan kita kita ingin melakukan simplifikasi masalah, nggak menambah keruwetan. Ya. Ya pada prinsipnya kan apa yang bisa dilakukan secara positif ya untuk kepentingan bangsa kita ya, negara kita yang paling penting. Kalau semuanya mau jadi capres kan repot. Ya. Sementara calon presiden cuma satu, calon wakil presiden cuma satu. Dan yang jadi pun cuma satu. Iya. Kemauan atau orang yang berkeinginan banyak. Ya. Tapi toh pada akhirnya yang jadi hanya satu pasang juga. Betul. Ya. Jadi kita nggak usah ribut-ribut lah ya. Iya, betul. Ini kira-kira ya, di kelompok elit Golkar itu kan lebih mudah ya memutuskan. Misalnya Mas Erlangga sebagai wakil presiden. Gitu. Di Golkar ini kan kumpulan politisi yang prinsip-prinsip dasar yang dipakai itu adalah pertama keterbukaan, yang nomor 2 rasionalitas, yang nomor 3 pragmatisme politik. Pragmatisme dalam arti bukan pragmatisme untuk memburu sesuatu secara pragmatik, tidak, tapi pragmatisme dalam arti realistis dengan keadaan yang ada. Nah, karena kita prinsipnya itu, maka kita mencari probability atau titik kemungkinan yang gampang untuk bisa diraih. Dan kami membuat simulasi-simulasi bahwa peta politik di tahun 2024 nanti, suasana pemilu itu dan suasana pilpres itu masih tidak berbeda jauh dengan peta politik tahun 2014 dan tahun 2019. Ya. Karena itu kita harus memunculkan kreativitas baru. Ada pengorbanan, yaitu mengorbankan semangat bahwa Pak Erlangga sebagai ketua umum tidak harus menjadi calon presiden, tetapi juga demi membuat kreativitas baru.
Tapi kan keputusan Munas kan harus ketua umum itu harus menjadi capres kan? Keputusan Munas ada 2. Dalam arti calon presiden dan atau wakil presiden. Oh gitu. Ya diserahkan sama ketua umum. Jadi jadi tidak melanggar Munas kalau keputusannya itu. Clear dong. Jadi nggak usah, tidak ada lagi perdebatan kan? Tidak ada perdebatan. Perdebatan muncul kalau memang tidak capres dan tidak cawapres, itu mungkin baru perdebatan. Iya. Dan itu bisa Munas luar biasa itu ya. Nah, nggak tahu. Ya, kita suasana psikologisnya ya kalau itu terlalu mepet dengan pemilu ya. Ya. Itu justru nanti malah menimbulkan perpecahan dan mengganggu psikologi persiapan menghadapi pemilu. Tapi buat untuk menjadi cawapres kan tidak terlalu sulit bagi ketua umum Golkar itu kan? Ya dikatakan sulit ya tidak, dikatakan terlalu gampang juga tidak. Ya ini yang penting kata kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi dengan bangunan elemen yang mau kita bangun. Garis besar kan kira-kira begini. Ini yang sudah jelas terjadi kan ada 2 pasang. Ya. Pertama adalah Pak Ganjar Pranowo, teman saya. Nggak tahu dengan siapa? Nggak tahu dengan siapa, tapi sudah mendapatkan golden chance, golden seat dari PDIP. Kemudian yang sudah deklarasi dan sudah ada piagam kesepakatan itu Mas Anies, ya kan? Atau Wan Anies. Ya, Wan Anies. Wan Anies. Nah, Wan Anies ini kan sudah ada 3 partai yang membuat kesepakatan. Partainya Pak Julvan. Nggak lagi dong, saya udah mundur. Udah mundur? Udah mundur dong. Lagi cium-cium mau ke PKB, ke Golkar juga ini lebih lihat-lihat. Dengan senang hati kita ini. Yeah. Ada Bang Julvan di situ. Segar suasana. Ada Nasdem, ada PKS, dan ada Demokrat. Kalau saya lihat narasinya itu kan masih berusaha untuk membangun dan melanggengkan narasi yang sifatnya itu narasi konfrontatif dan polarisasi. Polaritatif. Yang satu narasi cebong. Yang satu narasi kampret. Yang satu narasi sekuler. Yang satu narasi religius. Yang satu narasi status quo. Yang satu narasi perubahan. Nah, kalau kemudian Mas Anies dibagikan sebagai simbol perubahan, apa yang perlu dirubah? Kenapa? Karena pengusungnya itu adalah orang yang juga pernah berkuasa semua dan terlibat kekuasaan di Indonesia ini. Demokrat pernah memimpin koalisi, bahkan memimpin presiden 2 periode. Ditambah dengan Nasdem selama 10 tahun terakhir ini terlibat. Beda kalau kemudian Nasdem pada tahun 2014 newcomer sama sekali belum pernah berkuasa, mengusung perubahan restorasi itu masuk akal. Kemudian PKS juga pernah bergabung menjadi koalisi pemerintah. Koalisi pemerintah selama 10 tahun zaman Pak SBY. Iya. Jadi ini apanya mau dianggap perubahan? Saat ini juga Nasdem masih ada di dalam pemerintahan saat ini. Gitu. Makanya dibilang orang bukan perubahan, berubah-ubah. Ya kan, kemudian yang sini dikatakan narasi, ya ini kan nggak suasana membuat membuat kita sebagai sebuah bangsa itu nggak nyaman. Nah, kami mencoba untuk meracik dalam arti membuat kreativitas baru, menghadirkan satu koalisi besar yang itu adalah alternatif, tidak cebong, tidak kampret, tidak sekuler, tidak religius, ya kan, tidak lagi pro status quo, tidak lagi perubahan. Kita ini semua bagian dari status quo. Tapi bahwa ada hal-hal yang baik dalam status quo, yuk kita lanjutkan. Ada hal-hal yang kurang baik, kita evaluasi, kita perbaiki. Untuk bersama-sama kita itu. Dan itu butuh kendaraan besar. Karena bangsa ini kan majemuk. Elemen sukunya majemuk. Elemen partainya majemuk. Elemen sosialnya majemuk. Nggak mungkin kita bisa kuasai sendiri. Jadi kira-kira koalisi yang mengusung Anies Baswedan itu menggunakan isu persoalan perubahan ya. Itu kira-kira apa dasarnya mereka ini? Ya mungkin
perubahan dari 10 tahun terakhir ini. Tapi kan enggak juga. Ya kan, perubahan dari antitesa dari Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Tapi kan ada Nasdem di situ yang bagian dari 10 tahun ini. Yeah. Yang kemudian ada juga Pak Anies, yang Pak Anies itu 1,5 tahun ada bagian dari menterinya Jokowi. Menteri Pak Jokowi juga di situ. Kan kita melihatnya secara holistik. Yeah. Ya, saya katakan bahwa kemudian terjadi hari ini mencoba racikan baru ya itu bagian dari kreativitas yang bersangkutan, boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian ingin mencoba membuat diametral polarisasi yang sangat kuat bahwa ini adalah bagian dari perubahan menghadapi status quo, bagi saya ini membuat pemilih nggak nyaman. Nah, karena membuat pemilih nggak nyaman, ini bagi saya ada peluang. Peluangnya apa? Kita menghadirkan sosok tengah yang tidak usah menghujat pada masa lalu. Ya kan? Kita mengevaluasi masa lalu sebagai bagian dari pembelajaran historical boleh. Tapi kita menatap ke depan. Dan itu yang akan kita bangun dalam poros alternatif ini. Nah, cuma memang figurnya poros alternatif ini poros koalisi besar. Poros koalisi besar yang kita gagas itu ingin kalau bisa adalah gabungan dari koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN dan P3. Ya kan, sayangnya dalam tanda petik P3 belum cerai dengan KIB tapi sudah nikah lagi dengan PDIP. Yeah. Bisa dikatakan dalam tanda petik melakukan poligami politik, tanda petik ini. Nah, tanda petik gitu kan. Nah, sayangnya begitu. Kemudian bersama dengan KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Juga nanti kalau bisa ini 5 partai bergabung yang punya parlemen saat ini. Tapi ada repotnya ya. Misalnya, ya, ini kan 5 partai. Ya. P3 sudah mengusung Ganjar. Kan gitu. Ya. Nah, sementara nanti 4 partai lain mengusung. Sudah, kalau P3 udah ngusung Ganjar, siapa tahu kalau dengan 4 partai kan juga bagian masih besar juga. Iya, besar. Masih besar juga 4 partai ini. Setidaknya nanti koalisi terbesar yang ada dalam bangunan koalisi 3 kekuatan yang ada ini. Sini 3 partai, sini 2 partai, sini 4 partai misal. Ini cukup untuk dianggap sebagai gabungan koalisi besar. Ditambah kemarin PBB sudah juga gabung. Ya, Perindo gabung nggak? Perindo belum, tapi kan saya yakin juga dalam waktu dekat akan. Tapi Perindo udah gabung ke PDIP ya? Belum juga. Belum. Ya. Belum. PSI ya juga belum secara resmi mendukung mendukung itu juga belum juga. Ya. Masih ada waktu ini. Kira-kira waktu itu ketika P3 itu mengusung Ganjar itu ada pembicaraan nggak di dalam koalisi? Belum, tidak ada. Sama sekali nggak ada. Tidak ada. Tapi kan itu memang hak kedaulatan politiknya masing-masing ya. Ya. Memang tidak ada kewajiban harus ngomong dengan anggota koalisi. Tapi etikanya kan harusnya ngomong etika. Tapi ya sudahlah. Karena ini sudah keputusan, kita hormati. Ya. Tinggal nanti kita yakin selama belum mencabut tanda tangan di sini, berarti yang bersangkutan masih di sana. Sekarang memang di dalam KIB sendiri terjadi tarik menarik. Yang Golkar ingin yuk kita bareng-bareng ke PKB, ke gabung dengan KKIR, koalisi besarnya itu. Sebaliknya, yang pengertian P3, koalisi besar yuk kita bareng-bareng gabung dengan PDIP. Kan sama-sama koalisi besar begitu juga. Tapi kan kalau menggabung ke dalam PDIP kan sama-sama kita ada di belum satu front yang bagian dari front polarisasi tadi itu. Ya. Sementara semangat kita ingin di tengah, tidak ingin menjadi bagian dari front polarisasi. Kecuali kalau front polarisasi hanya cuma 2, udah nggak ada pilihan lain, mau gimana lagi? Kalau cuma hanya 2. Jadi kalau gitu front yang non polarisasi ini kira-kira arahnya ke Prabowo. Titik temunya ada di Pak Prabowo. Titik temu ya. Ada di Pak Prabowo dengan harapan karena presidennya sudah dari KKIR, maka wakil presidennya dari KIB. Nah, tinggal di sini nanti kata kuncinya adalah perundingan antara Golkar sama PAN. Maksudnya PAN mau jadi wapres juga? Ya, PAN kan sudah mengusungkan juga. Oh, Erick Thohir. Ya, untuk menjadi salah satu alternatif wakil presiden itu. Ya tinggal ngobrol-ngobrol lah ya. Ya. Itu sebenarnya nggak sulit, ya. Harusnya nggak sulit, ya kan? Harusnya nggak sulit karena kan
chemistry udah kebentuk dan sama-sama ada dalam bagian koalisinya Pak Jokowi, ya kan masing-masing sudah tahu maunya apa. Ibarat game teorinya itu sudah ketemu clue-nya lah. Pressure dilemanya itu udah ketemu kalau kita belajar teori game teorinya begitu. Kalau kita lihat tadi dari pembicaraan Mas Nusron, ini ada kecenderungan si Pak Jokowi itu juga akan mengusung koalisi tengah ini ya. Nah, kalau itu pertanyaannya harus kepada Pak Jokowi, tidak kepada saya. Kalau kita ini kan, Pak Jokowi ini kan presiden di Indonesia itu kan kepala negara. Kepala negara itu kan sama dengan kalau di Malaysia itu tanda petik raja yang di Pertuan Agung. Dan gestur Raja Jawa itu kan nggak pernah bicara secara verbal, tapi pakai simbol-simbol. Ya. Nah, tergantung bagaimana kita itu kemudian menafsirkan. Kalau orang Jawa mengatakan sanipo. Sampai Jawa Tengah apa Jawa Timur? Saya Jawa Tengah. Oh, pantas ngerti. Ya, kan? Kalau Jawa Timur biasa kurang ngerti yang ini. Tapi saya Jawa Tengah Pantura. Kulturnya lebih dekat dengan Jawa Timur kan, kalau Pantura. Tapi biasanya Raja Jawa seperti itu, tanda pada petik. Ya. Kalau presiden sebagai kepala pemerintah pasti lugas. Tapi kalau presiden sebagai kepala negara pasti dengan simbol-simbol. Simbolnya apa? Bisa tutur kata, bisa warna baju yang dipakai, bisa simbol-simbol batik yang dipakai. Rambut putih, kerut-kerut kening, kerut-kerut kening, yang keras, bisa mengatasi Tapi masalah. Waktu di Senayan kemarin ya, hari Minggu kemarin kan ada musra. Ya dari Projo. Ya. Muncul nggak simbol-simbol itu? Simbol-simbol itu muncul dari kata-kata kan, yang keras, yang punya wibawa, mengatasi masalah, tegas. Ya. Ada pengalaman dan macam-macam ya. Pengalaman dan macam-macam. Dan nampaknya itu orang sudah tahu lah. Ya. Arahnya ke poros alternatif. Tinggal kurang satu kata aja sebetulnya. Pernah mencalonkan berkali-kali. Gitu. Pernah jadi calon wapres bersama Ibu Megawati, ya kan? Pernah maju bersama Sandiaga Uno. Udah maju sama Pak Hatta Rajasa juga. Hatta Rajasa. Rambut putih gitu kan. Ya. Tinggal itu aja yang nggak muncul kalimatnya itu, simbol-simbol. Yang lain udah muncul simbol-simbolnya kayak gitu. Dan saya kira kalau Pak Prabowo kemudian disandingkan dengan Pak Erlangga dahsyat. Ya. Karena yang satu itu tentara, latar belakang tentara yang sangat rigid, ketat, sangat disiplin. Diimbangi dengan Pak Erlangga yang itu punya pengalaman teknokrat. Dia teknokrat yang baik, ngerti dunia ekonomi, sangat business friendly. Itu sangat menjadi kombinasi yang baik. Ya. Dan saya kan boleh dibilang 5 tahun itu kita di Komisi 6 ya. Ya. Itu kan dia dulu sebagai sebelum Menko, dia kan Menteri Perindustrian. Ya. Itu enak kalau dia menjelaskan permasalahan-permasalahan problem dunia ekonomi, industri ya. Dan betul-betul dia nguasai. Ya. Jadi langkahnya sebenarnya kalau saya lihat, langkahnya persoalan kita menghadapi startup dan macam-macam bisnis-bisnis yang sekarang ini, itu dia sudah tahu. Ya, dia punya pengalaman sebagai teknokrat yang baik. Dan yang saya senang kalau pasangan ini jadi, dan saya gembira adalah tidak mewakili politik aliran. Ya. Dua-duanya itu nggak ada politik alirannya. Jadi kita bangsa Indonesia itu akan menilai orang itu bukan dari latar belakang dari mana dia. Katakanlah dari NU atau dari Muhammadiyah, santri atau abangan. Tapi ya dia benar-benar karena kepemimpinan dan karena leadership untuk kemampuan mengatur negara ini. Ya. Itu yang saya senang dari dua ini. Ya, satu bisa mengatasi persoalan politik dan keamanan sebagai presiden, kalau Prabowo ya. Satu muncul Erlangga yang dianggap mempunyai kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan. Ya, saya kira itu, Bang. Ya. Dan iklim ekonomi dan iklim bisnis yang sehat. Karena apapun dia latar belakangnya bisnismen pasti menginginkan iklim bisnis yang sangat sehat. Jadi berarti ada 3 calon atau 2 calon kita nanti ini ya? Kalau kita lihat kacamata sampai saat ini sih potensi probability 3 calon. Kecuali ada mukjizat. Kalau ada mukjizat dan kejutan sekali detik-detik akhir tiba-tiba
menjadi 2 calon itu luar biasa. Contoh mukjizatnya adalah misal partainya Bang Zulfan, bosnya Pak Surya Paloh tiba-tiba masuk angin. Habis sholat subuh tiba-tiba batuknya, kita pindah dukung Prabowo atau dukung lain, kita nggak tahu. Karena yang saya tahu di partai ini sangat depend on Pak Surya Paloh. Mungkin masuk anginnya sudah ada ya? Ya nggak tahu ya, yang tiba-tiba. Karena kan kalau dulu kan pengobatannya dibekam atau dikerok aja, itu bagaimana ngeluarinnya? Kalau ini kan beda ya, 3 karakter partai ini kan beda. Kalau kayak Golkar itu kan pengambilan keputusannya kan agak rumit. Ada Rapim, ada Imin, ada itu. Tapi kalau khusus untuk Nasdem, khusus untuk partai-partai yang lain kan, Demokrat itu kan kita sama-sama tahu sangat tergantung dengan Pak Surya Paloh. Kalau Nasdem, kalau Demokrat sangat tergantung dengan Pak SBY. Nah, kita kan nggak ngerti. Karena memang beliau sebagai founding. PKS juga sebenarnya tergantung ketua majelis suro kan? Ya, tapi majelis suro itu tidak mutlak. Tetap ya di sana ada musyawarah di antara majelis suro. Ya ini tinggal siapa yang masuk angin aja ya. Ya kecuali kalau itu baru muncul ada kejutan. Kalau seperti itu. Tapi kalau lihat realitas hari ini ya saya pikir 3. Dan kalau 3, saya meyakini di poros tengah ini, poros alternatif ini yang akan memenangkan kontestasi. Baik itu 1 putaran maupun itu 2 putaran. Wah ini seru ini. Seru. Karena kalau yang lolos katakanlah Pak Ganjar sama Pak Prabowo, babak kedua pendukungnya Pak Anies rasanya kok sulit ke Pak Ganjar. Ya pasti ke Prabowo mereka. Pasti ke Prabowo. Sebaliknya kalau yang lolos itu Pak Prabowo sama Pak Anies, misal kayak gitu. Pendukung Ganjar juga ke Prabowo. Agak sulit. Ya. Menjadi rumit kalau kemudian yang lolos itu Pak Ganjar sama Pak Anies. Itu pendukung Pak Prabowo bisa kepecah. Ada yang dukung Pak Anies, ada yang dukung Pak Ganjar. Kalau itu. Tapi kalau itu bisa kebaca. Ya. Ini luar biasa. Ini sebenarnya kita gambaran pemilu tanggal 14 Februari ya. Saya kira udah kegambar lah. Udah tergambar sekarang. Ya. Kecuali ada kejutan. Detik-detik akhir di bulan Oktober nanti. Sehingga cuma 2 pasang atau 4 pasang. Tapi kalau realitas politik hari ini lebih mendekati 3 pasang. Dan tantangan-tantangan kita ke depan, Pak Jokowi itu kan mengatakan bahwa kita menghadapi problem 13 tahun ya ke depan atau 23 tahun. Ya. Yang dia sampaikan di Senayan kemarin di acara Musra itu. Kalau saya di Golkar cara berpikirnya itu jauh ke depan. Sebentar lagi kita itu akan memasuki 100 tahun Indonesia merdeka. Ya kan, sekitar 22 tahun lagi. Ya. 2045. Setidaknya sudah hampir 80 tahun. Kita sudah 78, bahkan tahun ini 79 tahun. 78 tahun kita ini merdeka. Kita masih dalam kategori negara berkembang. Kita masuk dalam konteks the middle income track. Jadi pendapatan kelas menengah kita tinggi, tapi Gini rasionya itu rendah. Nah, kita untuk masuk menjadi negara maju, kita kan nggak mungkin menjadi negara berkembang secara permanen. Ya kan, hampir negara-negara yang lain itu kurang dari 50 tahun sudah masuk menjadi negara maju. Yeah. Korea misal dan sebagainya. Nah, tapi Cina juga bangsa Cina itu bangsa tua, tapi Republik Cina baru bangkit kan juga baru. Setelah perang antara Chiang Kai-shek lawan Mao Zedong itu menjadi Republik Rakyat Cina. Taiwan kemudian pecah dengan Taiwan. Dulunya pecah dari dinasti kerajaan Qing itu kan, dinasti Qing. Tetapi kurang dari 50 tahun 70-an, tahun 80-an, Cina sudah masuk menjadi negara maju. Singapura juga negara baru masuk negara maju. Kita ini sudah 78 tahun masih menjadi negara menengah. Kan tidak mungkin kita ini menjadi negara menengah yang permanen. Untuk sampai ke sana kan harus pendapatan per kapitanya itu meningkat. Salah satu syarat untuk menjadi negara maju itu kalau pendapatan per kapitanya itu adalah di atas 9.000 US dollar.
Sementara kita hari ini baru sekitar 4.800 US dollar. Yeah. Which is artinya kalau kita mau konsisten dengan itu selama sisa 22 tahun ini, kita harus konsisten pertumbuhan ekonomi di atas 5,7 permanen. Dan itu kan kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat ya. Itu membutuhkan pemimpinan yang kuat, politik yang stabil, environment bisnis yang sehat, dan tidak ada korupsi. Ya itu saya kira gambaran yang disampaikan oleh Pak Jokowi di Musra kemarin ya. Ya. Nah ini kan tinggal kita membaca dari 3 figur yang ada ini, tentu siapa yang mempunyai leadership ya, untuk yang itu. Dan mampu mencerminkan kombinasi ke arah sana, kerja ke arah sana. Sehingga yang dibutuhkan hari ini ada 3 berarti. Pertama adalah stabilitas ekonomi politik maupun stabilitas keamanan, supaya politiknya nggak gejolak. Yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, berarti butuh teknokrat. Yang pertama berarti butuh strong leadership. Nomor 2 butuh tim teknokrat yang kuat. Yang nomor 3 adalah pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang kuat. Itu yang ketiga itu yang agak sulit. Ini butuh orang yang tegas, butuh orang yang adil, dan butuh orang yang tidak bisa kompromi dengan korupsi dan dengan birokrasi yang amburadul. Kalau kita lihat dari ketiga leadership calon presiden kita yang ada sekarang ini, siapa yang paling mampu mengatasi itu? Kalau yang 3 ini, saya dengan jujur mengatakan belum ada yang sempurna, ada yang mendekati ke arah sana. Belum ada yang kayak gitu. Andai salah satu ada calon alternatif, ada politisi yang partai politik yang mengusulkan Mahfud di sektor itu, mungkin Mahfud. Tapi Mahfud wakil lah. Ya, tapi kan Pak Mahfud ini kelas politik kan nggak dalam tanda petik nggak disuka oleh para pimpinan partai politik. Dianggap out of system ketika di dalam pemerintahan. Tapi kalau andai ada salah satu yang itu, Pak Mahfud bisa menjadi salah satu cermin dari variabel ketiga tadi. Peluang Pak Mahfud ini untuk menjadi cawapres, saya kira kan itu hanya ada wakilnya Ganjar ya. Karena tidak perlu koalisi, threshold-nya cukup, bisa menentukan sendiri. Nah, dan mungkin problemnya lebih tidak rumit. Tapi kalau betul. Di sini kan rumit ya. Kalau Pak PDIP kan punya golden seat. Ya dia suka-suka kan. Kalau bisa itu. Memang Pak Mahfud kalau sampai bisa itu bisa menjadi mencerminkan figur yang ketiga, jawaban yang ketiga itu. Kalau yang strong leadership, strong government, saya yakin Pak Prabowo bisa. Stabilitas tadi, stabilitas politik, stabilitas stabilitas keamanan tadi itu bisa aja dia ada dalam figur Pak Prabowo. Kemudian kerja ekonomi, pertumbuhan ekonomi ada dalam dirinya Pak Erlangga bisa Pak Erlangga. Ya kan, bisa Bu Sri Mulyani. Kalau ada jam satu working team di situ, itu oke. Publik menerima, pelaku ekonomi menerima untuk itu. Untuk yang isu corruption, nah itu Pak Mahfud itu luar biasa. Mungkin Bu Sri Mulyani juga luar biasa ada di situ. Cuma lagi-lagi realitas politik tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan untuk itu. Tapi kan Pak Mahfud ini banyak posisi untuk dia mengatasi korupsi. Misalnya dia tidak menjadi wakil presiden pun, dia bisa menjadi jaksa agung. Wah, itu mantap. Nah, kan artinya operasional langsung kan, untuk menangani kasus korupsi. Dan saya kira kalau nanti Pak Mahfud sudah menjadi jaksa agung, ya lembaga-lembaga lain tuh pasti ikut. Kalau Pak Presidennya bersedia mengangkat Pak Mahfud menjadi jaksa agung. Nah itu kan tadi harapan kita kan, harapan kita untuk mengatasi yang problem yang poin ketiga tadi. Poin ketiga tadi itu. Nah, tidak mesti menjadi cawapres. Tapi sebetulnya Bu Sri Mulyani itu juga punya poin ya dalam konteks pemberantasan korupsi. Cuma bedanya kalau Bu Sri Mulyani itu tuh pemberantasan korupsi yang tidak outspoken. Beliau membangun sistem. Harus kita akui, meskipun di pajak saat ini itu masih ada lah kebocoran
1, 2 ada kasus Rafael Harun dan sebagainya. Tapi sejak zaman Menteri Keuangannya Pak Ibu Sri Mulyani itu relatif udah jauh lebih sehat, jauh lebih bersih dibandingkan dengan dulu-dulu. Ya. Dulu orang mau minta pindah tempat aja bayar. Mungkin Pak Julvan masih mengalami fase-fase itu dulu. Masih bisa melihat, mendengar dan melihat itu. Tapi sekarang sudah hampir tidak mendengar sasus tentang itu. Ya artinya memang sistem berjalan lah ya. Sistem berjalan. Kontrolnya juga ada. Ya yang muncul sekarang ini kan memang case-case yang memang bukan persoalan sistem, tapi memang persoalan mental manusianya. Mental manusianya perseorangan. Ya. Yang mencoba mengakali sistem. Tapi ketahuan juga kan. Ya. Memang perubahan itu lagi-lagi perubahan pemerintahan ini ditentukan oleh 2S ya. Sistem sama sinten. Ya kan? Sinten itu kan siapa kan itu. Sistem itu kan berarti. Sintennya ini kadang-kadang ini. Ya kalau sistem kan kalau udah jadi mekanismenya itu kan mudah ya. Ya. Kalau seandainya memang tadi sintennya tadi memang bisa match dengan sistem. Ini kan sekarang problem kita dari dulu kita mau mulai dari orang atau sistem. Dua-duanya. Harus kan dua-duanya. Sistem kita siapkan, orangnya di-educate dari dulu. Sistem disiapkan, orang nggak di-educate, mencoba mengakali sistem. Contoh, e-procurement di daerah. Sistemnya udah benar. Tapi karena semangat mental untuk korup itu masih ada, maka apa yang terjadi? Pakai hacker. Dan apa? Pintu yang bocorin siapa? Kadang-kadang passwordnya ya mereka sendiri. Procurement di daerah itu. Supaya yang menang adalah jagoan-jagoan, champion-champion yang sudah dikondisikan oleh para kepala daerah dan pelaku-pelaku birokrasi yang ada di sana. Bagian dari kolaborasi atau komparasi atau komparador antara pelaku bisnis sama birokrasi yang ada di daerah. Ya ada aja. Ya. Jadi memang problemnya tidak simpel. Tidak simpel. Artinya memang kita karena terikat dengan konstitusi ya. Bahwa konstitusi kita menyatakan bahwa seorang presiden itu menjabat 2 periode. Ya. Berarti 10 tahun. Ya. Nah, untuk mengatasi ini sebenarnya 10 tahun itu nggak cukup. Oleh karena itu, mungkin ini, Mas Nusron, keberlanjutan Pak Jokowi ini bukan dilihat bahwa dia 3 periode atau berapa periode, tapi kan memang continuity ini kepada kepemimpinan yang akan datang itu kan mesti ada. Supaya ini poin bagus pertanyaan Pak Bang Julvan ini. Ada salah satu tradisi yang buruk di Indonesia ini. Adalah semangat disconnectivity terhadap masa lalu. Ya. Ini yang nggak boleh. Menteri kalau sudah menjabat dikatakan bahwa selalu mengatakan bahwa menteri sebelumnya itu penjahat. Dia yang terbaik. Bahkan kemudian dicari siapa yang dulu orangnya dekat dengan menteri lama, disikat. Presiden juga begitu. Padahal harusnya itu kita seperti di Amerika. Ketika orang itu sudah menjabat menjadi presiden atau menjadi menteri, dia itu adalah lanjutan dari menteri sebelumnya. Bukan kemudian berdiri memulai babak baru. Bahwa ada kebijakan-kebijakan lama yang dirasa tidak sesuai dengan masyarakat atau tuntutan rakyat, kemudian dikoreksi dan diganti, itu biasa. Di menteri yang sama pun kalau ada aspirasi untuk berubah, diubah juga bisa. Tapi kemudian bukan sampai kepada akar dasar konsep diubah, visi misi diubah, postur anggaran diubah, sampai birokrasinya itu bedol desa. Diguyur, diganti semua, dia bawa baru, entah dari mana. Itu menurut saya adalah tradisi yang tidak bagus dan menandakan bahwa demokrasi kita, birokrasi kita itu belum maturity, belum dewasa dan belum mapan. Ya belum bisa juga menghargai
atau memanfaatkan sistem yang sudah terbangun pada masa sebelumnya, yang sudah bagus kan? Harusnya kan tadi continuity-nya itu harus ada. Kan? Yang kedua, kalau harus dibangun juga cara berpikir para bapak presiden ini dan bapak-bapak menteri itu, kalau ingin membuat transformasi, itu harus ditanamkan pikiran bahwa transformasi itu hanya bisa berhasil dari internal. Bukan transformasi itu baru berhasil kalau bawa orang dari luar. Orang dari luar kayak tim ludruk dibawa dari luar masuk ke dalam. Contoh Mbak Susi. Mbak Susi bagus. Tapi ketika dia melakukan gebrakan-gebrakan itu tidak diinternalisasi dari dalam. Kenapa? Timnya semua dari luar. Dia bawa Mas Ota, dia bawa ini yang kemudian ketika Mbak Susi gak jadi menteri, timnya kemudian gak di situ, hilang semua pola kebijakannya. Yang lain juga sama. Jadi ini setiap ada menteri baru itu semangatnya itu berlomba-lomba membawa gerbong baru, terutama staf khusus baru. Yang staf khusus itu kemudian meluluh lantahkan birokrasi yang sudah ada. Dan itu yang banyak terjadi sebenarnya. Nah, ini harus nggak matching ya. Nggak matching. Ini yang harus ditanamkan. Kenapa? Yang melakukan birokrasi pelayanan itu bukan staf khusus. Karena dia nggak permanen. Tapi adalah transformasi kepada birokrasi yang di bawah. Kalau toh ada staf khusus itu semangatnya adalah meng-enhancement ya teman-teman di bawah itu untuk melakukan proses perubahan. Sebetulnya di sini kita patut banyak bersyukur dan belajar dengan orang model kayak Pak Budiono, mantan Wapres, kemudian Pak Kuntoro. Itu ketika membuat perubahan itu tidak pernah ada kegaduhan. Tapi selalu fundamental dalam internal birokrasi yang disentuh. Ya artinya memang kecenderungan seperti itu kan terjadi benturan ya. Betul. Antara yang baru dengan yang lama dan cenderung apatis nanti. Kita melihat pengalaman ketika seorang menteri misalnya masuk ke dalam memegang jabatan satu kementerian, dia bawa gerbongnya dari luar, itu kan yang di dalam jadi rikuh ya. Yang terjadi sekarang juga sama, dialami oleh menteri kita saat ini, Mendikbud. Mendikbud juga sama itu. Bawa gerbong juga. Bahkan beberapa itu dirjennya diambilkan dari orang luar profesional. Nah, tapi ya sama-sama kita lihat belum terasa juga sampai sekarang. Setidaknya sampai tahun keempat ini ya, belum terasa juga Merdeka Belajar itu hasilnya itu. Ya mungkin saya nggak menuntut yang namanya perubahan pendidikan itu bisa langsung seketika, itu tidak. Tapi artinya apa? Perilaku birokrasinya itu belum nampak seperti yang diharapkan oleh Pak Menterinya. Karena polisinya lebih banyak dilakukan oleh tim eksternal tadi. Harusnya polisinya itu semangatnya dilakukan oleh tim internal. Supaya nanti pasca Pak Nadiem ini pun juga terlanjutkan. Pengalaman kita lihat ya, ini kan misalnya apakah sekjen, dirjen, irjen atau stafnya di bawah itu kan tinggal menjalankan policy kan. Mereka tidak mungkin juga hanya terikat pada polisi lama. Ketika ada polisi baru kan mereka bisa kerja sebenarnya. Sehingga akhirnya membuat teman-teman itu menjadi nggak semangat. Jadi mungkin Mas Nusron ya, kita lihat loyalitas yang dibangun itu loyalitas personal ya, bukan loyalitas pada institusi ataupun pada sistem ya. Betul. Bagaimana itu kita mengatasi itu? Ya, yang pertama ya memang itu tadi saya katakan membutuhkan strong leadership dan disiplin yang kuat. Ya memang ini kultur Indonesia itu masalah personality itu masih melekat dengan jabatan. Contoh, ya kan, ketika Pak Julvan itu menjabat menjadi menteri misal begitu. Orang di luar pun selalu memanggil Pak Julvan dengan Pak Menteri. Bukan Pak Julvan lagi. Atau Pak Menteri Julvan juga enggak. Pak Menteri jawabannya. Pak Menteri. Di partai juga sama, Pak Ketua. Gitu. Ini kan menurut saya awal-awal kultur yang membentuk seperti itu. Kalau di PBNU gimana? Kan sekarang Wakil Ketua Umum PBNU ya.
nggak begitu juga. Ada juga yang seperti kita mencoba untuk membuat nggak seperti itu. Nggak dipanggil Pak Kiai ya? Kalau soal Kiai, apakah yang melekat sama orang yang memang pantas dipanggil Kiai. Ya. Kalau ada yang panggil Gus ya Gus, panggil Mas ya Mas begitu. Kalau yang sepuh alim ya biasanya dipanggil Kiai begitu. Ya. Yang kita tahu orangnya itu moralitasnya bagus, kitabnya bagus, pasti dipanggil Kiai gitu. Keilmuannya bagus kan, kitabnya bagus gitu. Tapi kalau orangnya biasa-biasa kayak saya paling panggil Mas, panggil Pak begitu. Lebih enak rasanya, nggak ada beban ya? Nggak ada beban. Kalau enggak kita repot juga kalau dipanggil terlalu gelar-gelar yang terlalu tinggi ini. Jadi orang manggilnya sebutan Pak Direktur, Pak Dirjen. Kan itu adalah apa? Yang Dirjen, Direktur, Presiden itu kan kewenangannya. Bukan pribadinya. Tapi kadang-kadang kemudian karena panggilan itu melekat kepada pribadi sehingga akhirnya kan namanya orang, akhirnya itu berpengaruh terhadap pembawaan. Jadi akhirnya terus etat moy kan. Negara adalah saya, dirjen adalah saya. Nggak bisa memisahkan mana kepentingan dirjen dan mana kepentingan pribadi. Sehingga apa yang terjadi itu sering terjadi abuse of power, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Nggak apa-apa untuk kepentingan Pak Dirjen. Nah, tapi kepentingan Pak Dirjen atau Pak Menteri itu ketika dia sebagai apa? Kan gitu Pak harusnya itu. Dan kegiatannya itu apa? Apa gitu. Menarik ini Mas Nusron ya. Jadi kita ngobrol santai tetapi sebenarnya banyak hal yang menjadi problem di dalam negara kita, khususnya dalam birokrasi kita ya, yang memang harus perlu ada perubahan yang dahsyat sebenarnya. Nah itu tadi saya katakan bagian dari 3 tantangan tadi itu. Tantangan yang ketiga adalah pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Jadi menurut saya isu-isu kuno ya, isu-isu usang soal masalah isu radikalisasi agama, isu apalagi misal terorisme, transnasional, agama dan sebagainya. Selama dalam proses hulunya itu adalah ketika pilpres ini, pemilu ini tidak mengusung isu-isu primordial seperti itu, saya kira dalam perjalanan ke depan juga tidak ada. Dan kita harapkan itu jangan ada lah. Ya, kita anggap sudah selesai. Karena kalau memang menghadapi teroris itu bukan menjadi isu politik dalam kampanye, itu kan urusan ada BNPT, ada Baris Krim. Sudah tugas negara. Dan ketika menghadapi itu semua, tinggal bagaimana kita sebagai rakyat membutuhkan public support, memberikan public support sama negara untuk melakukan itu. Jadi siapapun presidennya harus komited. Kita tidak mentolerir namanya radikalisasi agama dan terorisme. Karena itu dengan catatan jangan orang kalau kemudian membuat tafsir beda atas ajaran agama yang mainstream, kemudian dimaknai sebagai bentuk-bentuk radikalisasi agama. Jadi kalau kita kembali kepada pemilu, isu-isu bahwa pemilu akan gagal itu sudah tidak ada lagi. Isu pemilu mundur sudah tidak ada lagi. Masih mungkin. Pemilu mundur masih mungkin. Mungkin. Tapi kan semua partai sudah mengajukan caleg-calegnya. Ya kalau tiba-tiba masih ada satu yang ganjal. Kalau tiba-tiba MK memutuskan keputusan bahwa sistem pemilunya menggunakan proporsional tertutup, model gaya Orde Baru lagi, kan masih nanti akan muncul perdebatan baru tentang dapilnya bagaimana. Ini persoalan undang-undang juga kan? Persoalan undang-undang dan pasti akan muncul persiapan baru lagi. Bagaimana nanti ini ibarat ini kan kalau saya katakan ya masih ada potensi meskipun saya tidak berharap itu ada perubahan sistem. Ya, tapi apapun sekecil apapun kita hitung karena itu masih ada potensi untuk itu di dalam MK. Ibaratnya itu pertandingan sudah dimulai, sudah warming up. Pertandingan badminton. Semula itu digunakan pertandingan model rally point, game 2-1, mati dapat poin kan. Tiba-tiba diubah oleh wasit. Udah dapat 5 ini, diubah. Enggak, kita pakai pola lama, pakai pindah bola gitu. Kan itu akan mengubah gaya permainan, sebetulnya strategi permainan dan sebagainya. Dan apalagi sekarang misalnya kalau dengan sistem terbuka, itu kan harapan caleg-caleg tertentu yang sudah direkrut itu kan besar ya. Nah, kemudian setelah nanti kalau jadi tertutup mereka bisa mengundurkan diri nanti. Betul. Makanya kalau saya
berdebat dengan teman-teman lain seperti teman-teman PDIP yang mengusung tertutup kan selalu mengatakan bahwa undang-undang dasar itu katanya bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Ya betul. Terus beliau mengatakan bahkan itu yang dicoblos harus partai politik. Ya betul. Saya mengatakan yang peserta pemilu memang partai politik. Buktinya apa? Nusron Wahid, Julvan Lidan nggak mungkin bisa daftar jadi caleg kalau nggak lewat partai politik. Karena itu adalah sudah mengandung sistem proporsional terbuka ini sudah mengandung tentang representasi dan kedaulatan partai politik. Yaitu apa? Mendaftarkan sampai pemilu, sampai ke KPU. Tapi Dewan Perwakilan Rakyat itu dia tidak ansih menjadi wakilnya partai politik. Dia juga wakilnya rakyat. Namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan Dewan Perwakilan Partai Politik. Nah, tugasnya apa? Ya ketika tugas DPR adalah tugas partai politik adalah menseleksi kader-kader terbaik ditampilkan, tugas rakyat adalah memilih rakyat dan wakilnya dia mana yang akan dia pilih. Sehingga sistem ini sudah baik menurut saya. Kenapa? Karena sudah mengakomodasi kedaulatan partai politik lewat pendaftaran. Karena Julvan Lidan nggak bisa daftar secara bebas tanpa lewat partai politik. Yang kedua, mengakomodasi kedaulatan rakyat, yaitu rakyat dikasih kebebasan memilih mana orang dari partai ini pun yang bisa mewakili saya ini. Tapi kalau dulu kan tidak. Rakyat hanya dipaksa milih partai, tapi yang ngurusin dia, partai nggak ngurus dia. Kalau ada apa-apa, yang ngurus dia adalah wakil yang ditunjuk oleh partai politik. Sehingga terjadi asimetrik informasi antara si pemilih dengan yang dipilih itu nggak nyambung. Pada hakikatnya kan hubungan politik ini kan DPR dengan rakyat ini kan hubungan prinsipal agen. Prinsipalnya kan rakyat. Agennya adalah para anggota DPR ini. Tapi ini mau dibalik oleh partai politik. Prinsipalnya adalah partai politik. Agennya adalah anggota DPR. Jadi sebenarnya partai itu fasilitator ya. Partai itu pemegang kedaulatan, saya setuju. Tapi kedaulatannya adalah ketika dia mempunyai dua fungsi. Menseleksi orang terbaik untuk ditampilkan di dalam partai dia. Yang kemudian untuk disajikan kepada rakyat. Undang-undang adalah mendaftarkan kepada KPU yang kemudian disajikan kepada untuk dipilih. Tapi alasannya kan saya tanya beberapa orang yang memang mereka mendukung sistem tertutup. Sering sekali calon yang diharapkan oleh partai sebagai kader partai yang dianggap memang mampu untuk mereka menjadi anggota DPR secara kualitatif gitu untuk mengimbangi pemerintah eksekutif kalah. Itu selalu kalah gitu. Nah, di mana-mana yang namanya anggota DPR itu kerja politik, bukan pekerja intelektual. Anggota DPR itu kan adalah insan politik, bukan insan peneliti. Kalau insan peneliti dia dapat surat tugas dari lembaga risetnya untuk tampil itu bisa. Yang namanya dia itu adalah lembaga politik, adalah insan politik, maka dia harus punya mandat, legitimasi. Legitimasinya itu apa? Legitimasi dari rakyat. Nah, berarti di situ partai politiknya yang kurang jeli. Yang namanya anggota DPR itu yang ideal adalah dia punya kualitas yang bagus, dia punya legitimasi intelektual, dia legitimasi profesional, dan juga punya legitimasi politik. Sebaliknya yang kuat legitimasi politik saja, ya dididik dong. Jadi disinilah titik persemaian partai politik. Mendidik kaum intelektual dan yang profesional yang dianggap punya kemampuan itu, diajarin bagaimana cara membangun legitimasi politik dan mendapatkan legitimasi politik. Bukan numpang dengan cara membayar legitimasi politiknya. Dan dipercaya juga oleh rakyat ya. Dan dipercaya juga oleh rakyat. Sebaliknya teman-teman tanda petik yang intelektualnya itu rendah,
kemampuan profesionalnya itu rendah, kualitas ber-DPR-nya membuat undang-undang itu rendah, pengawasannya rendah, tapi dia kuat secara legitimasi politik, dididik dong, diajarin. Jadi ada change di sini. Nah sayangnya di Indonesia hanya sedikit partai yang mampu melakukan itu. Dan sayangnya di Indonesia juga hanya sedikit anggota DPR yang kuat secara intelektual dan kuat secara legitimasi politik. Salah satunya Pak Julvan lah. Pak Julvan ini kan zaman jadi anggota DPR kan kuat secara intelektual, penguasaan masalah, informasi dan sebagainya, tapi kuat juga secara legitimasi politik. Tapi memang harus diakuin, banyak juga kawan-kawan kita ini Pak Julvan yang legitimasi kuat, entah dia kena anaknya bupati atau anaknya gubernur, tapi memang usia mungkin belum mumpuni, dipaksakan di sini, sehingga kadang-kadang kalau rapat tuh duduk diam. Ada juga yang seperti kalau itu. Kalau istilah banyak orang sekarang tuh jam terbangnya belum sampai. Jam terbangnya belum sampai. Nah harusnya boleh itu dipaksakan, didik dong. 6 bulan tugas partai politik. 6 bulan sebelum masuk ke Senayan ini, ada sekolah parlemen khusus untuk bagi mereka-mereka yang dianggap belum berpengalaman itu, supaya dia mempunyai jam terbang yang kuat. Jadi memang itu penting sekali. Pentingnya sekali. Jadi pendidikan politik itu sangat penting. Sangat penting. Dan tidak semua partai seperti tadi kata Mas Nusron, tidak semua partai itu melakukan pendidikan politik. Contoh sekarang ada dokter baru pulang, anak muda misal dokter ekonomi dari Stanford University. Dia pernah kerja di Citibank atau kerja di World Bank. Mau diploting oleh satu partai misal untuk jadi pimpinan Komisi 11. Supaya bisa mengimbangi perdebatan-perdebatan dengan Menteri Keuangan misal. Atau dia pernah kerja di Boston Consulting Group, BCG. Mau diploting oleh partai menjadi pimpinan Komisi 6 untuk mengimbangi perdebatan-perdebatan dengan Menek BUMN misal. Atau dia lulusan Colorado Mining School. Ya kan dokter kayak Darmo itu misal dulu. Dari Colorado Mining School. Dipersiapkan untuk jadi pimpinan Komisi 7 supaya bisa mengimbangi Menteri SDM dan Dirut Pertamina, Dirut PLN yang di situ. Boleh. Tapi supaya dia dapat legitimasi politik, belajar dong kayak Darmo dulu. Darmo sekolah. Tapi dia diajarin main politik. Dia bisa kepilih. Meskipun kemudian nggak diambil. Yang sekarang jadi Dirut BUMN ya? Dirut PLN. Dirut PLN ya. Karena waktu itu kemudian dia ditawari menjadi deputi KSP oleh Pak Luhut, ditinggal DPR-nya. Tapi dia sekolah, pengalaman, legitimasi politiknya dapat. Artinya apa? Kalau memang dia diajarin dan ini bisa. Cuma masalahnya ini teman-teman nggak diajarin, dijadikan hanya disibukkan untuk duduk-duduk di meja, nggak bisa. Dan sayangnya juga kawan-kawan yang secara intelektualitas itu punya kualifikasi yang sangat bagus, itu juga tidak banyak yang ingin menjadi anggota DPR. Sayangnya di situ. Karena apa? Karena ini juga bagian dari perjuangan panjang kita sebagai aktivis politik. Citra politisi dan citra jadi anggota DPR itu masih jelek. Sehingga teman-teman itu merasa tidak nyaman kalau duduk menjadi anggota DPR. Capnya itu masih cap koruptor. Itu memang penilaian itu kita lihat wajar ya. Tetapi kan kalau memang kita tidak ingin melakukan hal-hal yang secara melanggar hukum, kan nggak ada masalah sebenarnya. Sebetulnya ini harus ada kampanye. Kalau negara orang baik, negara Indonesia ini menjadi baik. Kan Undang-Undang Dasar kita sudah mengamanatkan bahwa syarat menjadi pemimpin nasional itu harus lewat partai politik dan jabatan politik. Sehingga orang pintar dan orang baik harus mau turun menjadi partai politik. Harusnya orang kayak saya ini yang bodoh ini nggak pantas dan layak menjadi anggota DPR. Harusnya dikuasai oleh teman-teman yang mempunyai kemampuan lebih bagus dan sebagainya. Dan secara ekonomi dia udah tuntas, udah selesai. Urusan pribadinya udah selesai. Tinggal dia berpikir tentang negara dan bangsa. Tapi kan kita nganggap selesai kan. Justru yang sudah kita anggap selesai itu kadang-kadang tidak cukup-cukup juga kan. Kadang-kadang begitu malah misalnya. Jadi kapan selesainya?
Nah, tapi ini penting ini. Ya. Ini membuat teman-teman tuh a priori dengan politik. Saya salah satu yang gelisah tentang orang yang a priori menjadi politik. Akhirnya apa? Menyerahkan dalam tanda petik negara ini kepada kumpulan orang-orang tanda petik yang punya niat untuk tidak baik menguasai negara ini. Saya yakin sebenarnya dia mau, tapi frustasi melihat caranya. Loh, namanya berjuang nggak pakai frustasi, nggak boleh. Ya mentalnya bukan mental pejuang memang. Mentalnya bukan mental pejuang. Kalau mental pejuang apapun diterobos lah. Ya. Saya kira kan kita bicara tanggung jawab ya. Betul. Kalau kita bicara untuk kepentingan kita sendiri itu sudah selesai. Ya. Nah, ini semuanya kalau menurut saya setuju dengan Mas Nusron tadi. Ini kembali lagi kepada persoalan partai politik. Apakah kepemimpinannya punya kesadaran untuk melakukan pendidikan politik ya? Ya. Nah, itu saya kira yang harus menjadi perhatian. Golkar sebetulnya sudah memulai dengan membuat Golkar Institute. Tapi sayangnya saya lihat beberapa alumni Golkar Institute hanya beberapa yang mau nyalek. Terus dia ikut pendidikan itu, sekolah kepemimpinan itu mau dipraktekkan di mana? Sayang itu harusnya itu di Golkar Institute itu. Jadi jangan memaknai bahwa kepemimpinan itu hanya bisa muncul dengan kemampuan akademis dan IPK yang bagus. Itu nggak cukup. Harus sekali lagi ada legitimasi. Iya. Ya itulah artinya memang kembali lagi persoalan kesadaran, persoalan tanggung jawab, gitu. Nah kalau kita kembali tadi kita kan harusnya kita sudah kembali ke pemilu tapi kita balik lagi ke sini. Kan? Memang ini problem persoalannya, ya kan? Sama-sama. Ya, problem yang kita hadapi, gitu. Nah jadi kans ya, misalnya nanti Pak Prabowo dengan Pak Erlangga itu kansnya untuk menang besar ya? Saya optimis. Gitu ya. Saya optimis Pak Prabowo kalau diwakili Pak Erlangga bisa menang. Terus PKB-nya bagaimana? Ya ini masalah komunikasi. Bisa diselesaikan lah ya. Ya sampai saat ini sih belum. Tapi saya yakin pada titik tertentu akhirnya kan juga sama-sama memahami. Yang penting gini loh Bang. Kita itu berkumpul itu mempunyai dua semangat. Semangat pertama punya niat yang sama, yaitu niat yang menang. Yang nomor dua, kita itu punya cara berpikir, cara kerja yang sama. Cara kerja untuk menang. Kalau kita itu punya niat yang menang, yang sama, cara kerja yang sama, itu semangatnya itu tidak lagi mengedepankan figur. Yang penting yuk kita menang gimana. Akhirnya akan bicara tes. Ini pas, ini nggak pas tuh dengan objektif. Tapi kalau sudah niatnya nggak menang, tapi niatnya minimal kalau niat menang plus harus kami yang tampil. Yang penting kan yang gitu. Penting itu susah itu. Itu susah. Jadi kalau saya lihat kita bicara goalnya dulu ya. Goalnya dulu untuk menang. Baru diatur. Kita mau pakai 4 berapa tuh kalau bola itu kan? 4-4-3, 4-4-2. 4-4-2 atau 4-3-3. 4-3-3 atau 3-4-3. Ini pengamat bola benar ya. Iya. Ya kan kita jadi kalau dengan ini menang nggak? Kalau dengan ini menang nggak? Kan udah bisa kita rasakan itu, bisa kita ukur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Nusron. Luar biasa obrolan kita ini santai sekali ya. Relax dan ini mungkin punya manfaat besar lah yang bisa diserap diambil oleh masyarakat kita ya, terutama oleh penonton Unpacking Indonesia. Mereka banyak sekali biasanya memberikan komentar, pendapat tentang apa yang sedang kita bahas ini. Mudah-mudahan semua bermanfaat lah. Kontribusi sekecil apapun itu kalau nilainya positif pasti bermanfaat untuk bangsa dan negara kita, Mas Nusron. Mas Nusron, terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukannya ya.
masih menyempatkan diri untuk hadir di sini. Terima kasih, senang hati. Ya, bukan hanya saya dengan Mas Nusron ini bukan hanya bicara soal kita dialog di Unpacking Indonesia di podcast, tetapi memang kita sudah lama tidak bersilaturahim. Sering-sering ketemu di pesawat katanya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.